Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lika Septianing Tias, NIM 19472420053, kelas 29G. Kali ini akan mempresentasikan secara singkat mengenai materi pada bab 2, yaitu organisasi kehidupan. Adapun organisasi kehidupan yang akan dibahas yaitu yang pertama ekosistem, yang kedua bioma, yang ketiga interaksi antar makhluk hidup dan individu, dan yang terakhir yaitu rantai makanan. Yang pertama yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkaran yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Adapun komponen pembentuk ekosistem terdiri dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen di sini merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh organisme lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sedangkan pengurai merupakan organisme yang bertugas untuk membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Komponen abiotik, adapun komponen penyusunnya yang pertama yaitu cahaya matahari, udara, air, dan suhu. Organisasi kehidupan yang kedua yaitu bioma. Bioma merupakan kumpulan spesies yang mendiami daerah-daerah iklim utama di bumi secara menyolok berbeda. Adapun bioma ini terbagi menjadi 2, yaitu bioma darat atau terestrial dan bioma air. Bioma darat atau terestrial adalah tempat kehidupan di darat atau semua ekosistem berlokasi di permukaan tanah. Bioma darat ditentukan oleh cuaca di tempat itu dan spesies klimaknya. Sedangkan bioma air merupakan bioma yang sebagian besar lokasinya merupakan air atau perairan. Ekosistem air sering disebut sebagai aquatic bioma. Faktor abiotik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang terdapat pada ekosistem air adalah kadar oksigen, kadar karbon dioksida, temperatur, kandungan zat makanan, dan intensitas cahaya matahari. Adapun bioma air dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Bioma air tawar mengandung kadar garam yang rendah dan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem air tenang, misalnya danau, kolam, akuarium, dan ekosistem air mengalir seperti sungai, parit, air, dan air terjun. Sedangkan bioma air laut merupakan bagian terluas dari air bumi, yaitu sekitar 70%. Oleh karena itu, keberadaannya sangat berpengaruh terhadap ekosistem laut. Organisasi kehidupan yang ketiga yaitu interaksi antar individu dan makhluk hidup. Setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsa atau predasi, dan kerjasama atau simbiosis, serta antibiosis. Yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan. Kompetisi merupakan suatu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Selanjutnya yang kedua yaitu predasi. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya adalah singa yang memakan kijang zebra atau rusa. Pola interaksi semacam itu disebut dengan predasi. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis, beberapa makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut simbiosis dan organisme yang melakukan disebut simbion. Simbiosis merupakan interaksi antara 2 makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan.
Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu terdapat pada kupu-kupu dan serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu atau serangga menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan sedangkan satu individu lainnya tidak menguntungkan maupun tidak dirugikan pula. Contohnya yaitu seperti tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya, jenis simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu diuntungkan atau parasit, sedangkan individu lainnya dirugikan, yang disebut inang ataupun host. Contoh simbiosis parasitisme ini yaitu contohnya tumbuhan benalu yang berperan sebagai tumbuhan parasit yang hinggap pada pohon mangga. Organisasi kehidupan yang keempat atau yang terakhir yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu, dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Jaring-jaring makanan ini terbagi dalam beberapa jenis, yaitu jaring makanan danau, jaring makanan laut, dan jaring makanan sawah. Yang terakhir yaitu piramida makanan. Piramida makanan yaitu suatu gambaran yang menyajikan informasi tentang kelengkapan ekosistem dengan menggunakan perbandingan antara komposisi dengan jumlah biomasa. Adapun tingkatan-tingkatan pada piramida ekosistem darat, yang pertama yaitu tingkat produsen yang ditempati oleh tumbuhan seperti rumputan dan tumbuhan dedaunan. Yang kedua, konsumen tingkat 1 pada ekosistem darat yang ditempati oleh serangga dan tikus yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 2 ditempati oleh katak, ayam, dan beberapa hewan jenis lainnya yang mengkonsumsi serangga dan belalang. Dan yang terakhir yaitu konsumen tingkat 3 pada piramida ekosistem darat ditempati oleh burung elang, ular, dan hewan pemangsa konsumen tingkat 2 lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi pada bab 2 yaitu organisasi kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.